gitu. Jadi di modul kali ini ya kita akan membahas ya persiapan technical analysis sebelum teman-teman melakukan scalping. Oke, jadi langsung aja. Jadi TA atau technical analysis ya, selalu bilangnya technical research ya. Sebenarnya ini di time frame apa aja ya, di gaya trading apa aja itu sebenarnya sama. Ya, cuma nanti pasti ya ada beberapa modifikasi karena technicalnya orang holder ya, technicalnya orang yang swing trader, technicalnya orang yang day trader ya, dengan technicalnya scalper itu pasti beda. Ya, apa bedanya ya? Nanti akan kita bahas. Jadi sama-sama pakai technical, tapi technical yang dipunyai orang yang tradingnya gaya scalping dengan tradingnya gaya day trading itu beda. Ya, bedanya seperti apa kita akan bahas. Pertama, scalper itu harus punya bias dua arah. Jadi dia biasanya itu nggak up only atau down only ya, tapi biasanya itu dua arah. Ini bisa naik dan bisa turun. Ketika dia naik, saya bisa long. Ketika dia turun, saya akan short. Oke. Jadi teman-teman ya bisa ya punya bias. Oke, saya swing trader. Biasanya selalu naik, saya nggak akan short ya. Atau temen-temen, saya perma bear, saya short terus dari atas, setiap ada pump saya short. Jangan kayak gitu, karena ketika teman-teman hanya punya satu bias, itu teman-teman limited ya dengan ya possibility yang ada di market, sehingga teman-teman harus open ya. Oke, saya terbuka nih dengan kemungkinan untuk long atau short. Ini contohnya di coin Cyber. Jadi dalam waktu 12 jam teman-teman bisa long dan juga bisa short Cyber. Ya, pertama ada opportunity nih ya, misalkan ini membentuk ya ascending triangle ya. Ini misalnya di coin Cyber ya. Ini dalam waktu 12 jam aja ini teman-teman bisa long dan juga kemudian langsung short ya. Jadi teman-teman dapat pumpnya ya, kemudian retracement teman-teman juga nge-stock. Oke. Jadi intinya seperti ini ya. Misalkan ada ini ascending triangle ya di sini ya, misalkan di M15. Oke, saya masuk di sini ya. Kemudian harga naik ya. Hit TP ya. TP untuk long. Kemudian di sini teman-teman lihat nih ya, misalkan di sini ada resisten ya, supply area. Kemudian teman-teman short ya, di sini short masuk. Oke. Kemudian teman-teman target mungkin di sekitar bawahnya sini ya, tempat teman-teman masuk tadi. Nah, ini juga harga down ya, TP untuk short. Sehingga ketika teman-teman juga membatasi ya peluang untuk main dua arah, teman-teman ini bisa dapat long sama shortnya Cyber. Ini dalam waktu 12 jam aja. Jadi 12 jam ini bisa long ya, kemudian teman-teman short. Sehingga apa teman-teman? Ketika teman-teman mau ya atau willing untuk buka posisi dua arah yang berlawanan dalam satu hari, ini trading opportunity pasti lebih banyak. Sehingga uang yang teman-teman dapat ini jauh lebih banyak. Asalkan ya jangan over trading dan oversizing. Over trading ya ketika teman-teman udah trade beberapa kali sehari ya itu ya udah. Maksudnya jangan sampai 10-20 kali. Dan jangan oversize. Jadi tetap risking 1% ya, 0,5%, maksimal 2%. Jangan sekali trade risknya 10% ya, itu bukan trading. Tapi teman-teman gambling ya. Jadi itu nggak boleh. Ini kayak contohnya ya ketika teman-teman ini cuman risking 0,5% ya. Setiap trade ya, ketika teman-teman punya capital 100 juta itu trade-nya itu 500 ribu ya. Kalau ketika menang ya mungkin 1 juta, 1,5 juta, 2 juta itu cukup lah ya. Ketika teman-teman konsisten terus ya win itu tetap konsisten dan tetap bisa nge-grow portofolio dari teman-teman. Kemudian teman-teman harus fokus pada time frame yang kecil ya. Kalau holder ya, swing trader ya, day trader itu mungkin mereka ini lihatnya ya sampai monthly juga dilihat ya. Kalau holder lihat monthly-nya, lihat weekly-nya ya, bahkan daily-nya kadang dilihat. Tapi kalau kalian jadi scalper ya, kalian kan nggak trade yang impulse yang besar-besar, kalian trade riak-riaknya ini, in out ya, long short. Sehingga perspektifnya teman-teman harus melihat dari time frame yang lebih kecil. Jadi kalau sistem swing trading saya lihat tren itu di daily chart, pattern hampa, trigger M15. Kalau scalping ini dikompres lagi ya. Ini sama aja kayak ketika teman-teman punya file 4K ya, dikompres jadi 720p. Jadi sehingga harus dikecilkan lagi ya. Jadi dikompres lagi time frame. Kalau scalping, tren itu lihatnya itu H1 ya, pattern itu lihatnya M15 ya, M3 triggernya itu lihatnya M5. Jadi kita kasih contoh. Jadi misalkan dulu USDT. Ini H1 teman-teman lihat ya, ini trennya apa? Trennya bearish ya. Tapi ada pattern yang namanya descending bounding wedge. Kemudian dia breakout dari pattern descending
broadening wedge. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya, ini tuh mengalami sesuatu yang namanya retest. Nah ini contohnya adalah LUM USDT. Jadi di H1 ya ini sebenarnya trennya kan bearish ya, dia masih turun terus, tapi kemudian dia membentuk suatu pattern yang namanya descending broadening wedge. Kemudian dia breakout dari patternnya ini ya, dia break test. Kemudian dia melakukan sesuatu yang dikatakan sebagai retest ya, jadilah retest. Untuk kemudian dia ada possibility naik ke atas. Sehingga di sini kita tahu ya bias kita itu adalah long karena dia breakout dan juga retest. Tapi kita lihat apakah retestnya sukses. Oke. Nah, di sini LUM ini ya. Teman-teman kemudian cari tes di M15. Caranya gimana? Di sini gambar demand areanya ya. Oke, ketemu demand areanya di sini. Terus kemudian teman-teman melihat ini juga breakout ya dari wedge-nya ini. Kemudian dia retest di sini. Terus teman-teman lihat ya, perkecil lagi time frame. Ini time frame-nya M5. Oh ada apa? Oh di M5 ada double bottom nih. Kemudian dia breakout dari sini ya. Kemudian teman-teman mungkin bisa entry di sini ya. Stop loss pasti di bawah area ini ya. Di bawah ini adalah stop loss-nya. SL-nya di bawah. Kemudian naik terbang ya. Teman-teman tinggal take profit 1 ya, take profit 2 dan take profit 3 dan so. Kemudian teman-teman pahami juga ya perspektif risk to reward. Berapa risk to reward ini? Jadi pada dasarnya ya teman-teman ini ada dua perspektif. Ketika teman-teman ini pengen risk to reward-nya tinggi, ini stop loss-nya itu harus tipis banget ya. Tapi kalau teman-teman stop loss-nya tipis ya, trading altcoin ini win ratio-nya pasti sangat jelek. Ya teman-teman pasti akurasinya tuh 30-40% ya, tapi sekali win tuh win-nya big ya. Misalkan dari 7 trade ya, itu misalkan 3 doang menangnya, 4 kalah, tapi 3 itu dapat puluhan R. Ya itu tergantung ya perspektif yang teman-teman mainin. Tapi kalau teman-teman itu risk to reward-nya rendah, 1/2, 1/2 itu lebih santai ya. Risk to reward-nya itu lebar-lebar banget. Tapi win ratio-nya pasti bagus ya. 70-80%. Misalkan dari 10 trade itu teman-teman cuman kalah 2 ya. Sisanya lain menang, tapi cuman 2%. Kalau yang bad win ratio ini, dia kalah sekali trade langsung dapat 10 R ya. Kalah dapat trade langsung 15 R. Ini ada juga ya yang trader yang gaya bad win ratio. Nah, ini dia beres ya. Benar-benar win ratio itu jelek, tapi akun grow-nya tuh tinggi. Tapi kalau teman-teman yang ngejar win ratio-nya bagus ya, menang lagi kecil ini, itu stop loss-nya bisa nggak terlalu gede. Kita lihat ini contohnya ya, ini adalah risk to reward yang tinggi. Ini adalah di TRB ya, di TRB USDT. Jadi ini ada skenario teman-teman masuk di H1. Jadi breakout nih ya di sini, breakout ya, kemudian naik, kemudian di sini dia retest, kemudian dia enter nih di sini. Di sini ketika enter ini bisa memperoleh 20 R. Ini stop loss-nya ini cuma 2% ya. Kemudian target profitnya sampai di sini sekitar 20% di TRB. Sehingga kan dia menang banyak banget nih ya, sampai 20 R. Ini masih naik lagi. Jadi cuman risking 2%. 1 R-nya ini dia misalkan di angka misalnya atau 1 juta lah. Oke. Tapi ketika dia menang 20 R ini dia dapat 20 juta ya teman-teman. Tapi pertanyaannya ya apakah sering ada setup kayak gini ya? Jawabannya itu enggak. 1 bulan aja saya jamin belum tentu kamu dapat setup yang kayak gitu. Timingnya masuknya pas juga begitu. Sehingga ya teman-teman kalau pengen ya udahlah aku moderate aja itu bisa pakai risk to reward rendah, stop loss lebar ya, win-nya juga lebih tinggi. Nah, ini juga contohnya ya, ini di koin MC. Kemudian mungkin lihat ya di situ, oh ini ya low ya, kemudian ini jadi higher low. Oke, saya masuk di sini ya. Target mana? Targetnya adalah swing high di sini. Oke, menang. Saya dapat 4 R. Oke, dapat 4 R ya, 4% ya teman-teman. Ketika teman-teman riskingnya itu 1%, itu good ya. Terus kemudian di sini, oh mungkin masih belum masuk lagi. Oh ini jebol ini trend line-nya. Saya bisa short lah. Oke, short di sini. Oke. Kemudian stop loss di mana? Di swing high di sini. Targetnya mana ya? Targetnya misalkan di sini ya, di low yang ini. Teman-teman dapat berapa? 2,5% atau 2,5 R. Sehingga di sini ya teman-teman bisa ya realistis ya dengan risk to reward yang rendah. Ya. Karena teman-teman lihatnya ini kan, ya udahlah saya banyak trade ya, banyak win juga ya. Nggak usah yang terlalu gila-gila banget ya. Kalau mereka yang pengennya itu adalah risk to reward-nya tinggi, itu pasti dia masuknya di sini ya. Stop loss kecil banget di sini. Itu dia terus targetnya seperti ini. Apakah itu bisa? Ya bisa, cuman apakah itu sering terjadi ya saya bilang itu sedikit ya probabilitas. Sehingga teman-teman harus pilih ya yang risk to reward-nya rendah, stop loss lebar kalau pengen setiap hari itu bisa trade. Kemudian udah paham ya dari segi technical ya, kita lihat dulu ya time frame-nya ya, kita lihat dulu ya risk
heart rate-nya dan risk to reward-nya, baru kita bisa ngatur frekuensi. Saya Alvesting dari Akademi Crypto, sampai berjumpa di video selanjutnya.